Shalom saudaraku yang dikasihi Tuhan. Pada hari yang kedua ini kita akan membahas satu tema dari buku itu yang berjudul Tinggal di Dalam Kota. Siapakah yang boleh mendapatkan kekuasaan dari tempat tinggi ini? Bisakah saya? Saya memiliki masa lalu yang kelam. Saya merasa tidak layak. Apakah mungkin saya bisa menerima kekuasaan dari tempat tinggi? Berita gembiranya adalah tiap-tiap orang percaya, yang bodoh atau yang terpelajar, muda atau tua, kaya atau miskin, boleh mendapatkannya dimanapun dia berada dan mendapatkannya sekarang ini. Apakah kita orang biasa? Apakah kita orang yang tidak terpelajar? Janji itu masih sama bagi kita sekalian, dan Kristus akan dipermuliakan di dalam kita. Siapapun kita tidak perlu mengingini karunia-karunia dan talenta-talenta orang lain. Kita hanya perlu mengalami kuasa dari tempat tertinggi. Akal kita yang cerdas seringkali tergoda untuk menjadi sombong. Tetapi justru Roh Kudus akan nampak bersinar jelas dalam diri orang-orang yang mempunyai sedikit talenta. Seandainya murid-murid adalah para sarjana yang terkenal, tidaklah heran apabila mereka dapat berbicara dengan hebat pada hari Pentakosta itu. Tetapi inilah yang menakjubkan dalam pikiran para pemimpin agama pada waktu itu. Bukan hanya keberanian Petrus dan Yohanes, tetapi bahwa keduanya adalah orang biasa yang tidak terpelajar, namun dapat bersaksi dengan kata-kata yang penuh kuasa. Kisah para Rasul 4 ayat 13 mengatakan, melihat penyataan kuasa yang begitu besar dalam orang-orang seperti itu, heranlah mereka dan mereka mengenal keduanya sebagai pengikut Kristus. Jangan sekali-kali kita mempersalahkan kekurangan-kekurangan kita atau keadaan di sekitar kita atau kedudukan kita. Kegagalan kita di masa lalu ataupun kegagalan orang lain tidak dapat merampas janji kuasa itu dari kita. Pertanyaan selanjutnya, di manakah kami bisa menerima janji Allah itu? Beberapa orang sedang menunggu sampai mereka bisa pergi untuk mengadakan retreat di daerah hutan atau di perbukitan, bahkan di tepi danau, agar mereka bisa berjumpa dengan Tuhan dan menerima kuasa itu. Tentulah kita tidak akan berpikir untuk pergi ke kota yang ramai seperti Yerusalem, di mana pada waktu itu kota itu penuh sesak dengan orang-orang Yahudi yang saleh dari segala bangsa di bawah kolong langit. Mereka telah berkumpul di kota itu. Tetapi Yesus menyampaikan pesan kepada mereka sesaat sebelum kenaikannya ke surga. Tidak lama lagi kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus. Tetapi kamu harus tinggal di kota Yerusalem sampai kamu diperlengkapi dengan kekuasaan dari tempat tinggi. Perhatikanlah, ada hal yang menarik yang disampaikan oleh Tuhan kepada murid-muridnya. Kamu harus tinggal di kota Yerusalem sampai kamu diperlengkapi dengan kekuasaan dari tempat tinggi. Mereka justru diminta untuk tinggal dan menanti di kota. Kota yang tentunya penuh hiruk pikuk, apalagi menjelang hari raya besar di Yerusalem. Tentulah berbagai orang dari daerah-daerah lain yang berbeda bahasa datang ke kota itu. Belum lagi mereka tentunya masih sangat ingat kota inilah yang menyalibkan Tuhan mereka beberapa minggu lalu. Dan masih ada pemimpin-pemimpinnya yang penuh kebencian dan imam-imam yang dipenuhi kedengkian yang tak terkendalikan. Kota yang untuknya Tuhan Yesus menangis. Yerusalem, Yerusalem, engkau yang membunuh nabi-nabi dan melempari dengan batu orang-orang yang diutus kepadamu. Berkali-kali aku rindu mengumpulkan anak-anakmu, tetapi kamu tidak mau. Sesungguhnya rumahmu ini akan ditinggalkan dan menjadi sunyi. Kota yang seperti itulah yang diminta oleh murid-muridnya agar mereka tinggal dan menanti kekuasaan dari tempat yang tertinggi. Tidakkah kita melihat kebenaran yang nyata dari hal ini? Allah dapat memberkati seseorang di mana saja. Pada tahun 1800-an ada kebangunan rohani yang terjadi di Kiswek. Gerakan penyucian dan baptisan Roh Kudus dimulai di daerah kecil Kiswek sehingga
setiap tahun diadakanlah konvensi di tempat itu. Mereka berusaha datang ke tempat konvensi itu untuk mendapatkan berkat khusus dari Kiswek. Itu tidak benar. Kita tidak harus datang ke tempat tertentu untuk mendapatkan kekuasaan dari tempat tinggi. Kekuasaan dari tempat tinggi dapat datang kepada siapa saja, di mana saja, dan dalam keadaan apa saja. Sungguh menyenangkan mengetahui bahwa Allah dapat memberkati saya di sini, dimanapun saya berada. Tuhan memerintahkan para murid tidak pergi ke lereng-lereng Bukit Zaitun atau ke kota kecil Betania yang lebih tenang. Tetapi Tuhan berkata, kamu harus tinggal di dalam kota. Dan dalam kota apapun Anda tinggal sekarang, di sanalah Anda sekarang dapat menerima kekuasaan dari tempat tinggi. Namun demikian, ada alasan lain juga mengapa mereka harus tinggal di dalam kota Yerusalem. Karena kekuasaan dari tempat tinggi tidak hanya untuk mereka yang 120 orang itu. Tetapi kekuasaan itu dikirim juga untuk memberkati beribu-ribu orang yang sedang datang di kota Yerusalem. Seandainya mereka menerima kuasa itu di tepi Danau Galilea atau daerah pantai Danau Tiberias, mereka akan kehilangan hubungan dengan umat manusia yang menderita. Sementara mereka dipenuhi dengan api yang menyala-nyala di dalam diri mereka. Mungkin Simon Petrus akan berkata, betapa senangnya kami berada di tempat ini. Dan kami akan mendirikan kemah besar dan menikmati karunia di sini. Bukankah jemaat Tuhan banyak yang bertindak seperti itu? Merasa nyaman dan indah dalam hadirat Tuhan di gereja. Ingatlah bahwa kuasa ini hanya dikaruniakan pada waktu kita meneruskannya. Kuasa itu harus mengalir keluar dari dalam hati kita. Roh Kudus tidak pernah dikaruniakan hanya untuk menjadikan kita suci dan senang. Kota Yerusalem dengan sejarah kelamnya di masa lalu ternyata menjadi tempat kebaunan rohani bagi para murid Yesus. Tiada kota-kota yang terlalu keras, terlalu jahat, terlalu kritis untuk mengalami kebaunan rohani. Jika saja murid-murid Tuhan yang ada di kota itu mendapat kekuasaan dari tempat tinggi. Tetapi tanpa kuasa itu, kota yang paling disenangi pun tidak akan diberkati. Kiranya pelajaran hari ini memotivasi kita, siapapun kita, untuk menanti dengan sabar dimanapun kita berada, sampai Tuhan menggenapi janjinya untuk kita. Dia akan memenuhi kita dengan kekuasaan dari tempat tinggi. Tuhan memberkati kita semua.